Hari ini mau bikin video apa kita? Kita lagi ada di Gading Serpong. Kita lagi mau ini ya, ngecek filter Sultan nih. Kali ini kita pakai bahasa Sultan ya. Filter Sultan untuk ikan yang gue bilang sih Real Sultan gitu ya? Iya, real Sultan sih buat ikan yang langka. Gosip-gosipnya ya, di dunia cuma ada 2 ekor nih ikan nih. Kita lihat ya. Kenapa tuh? Ini ownernya gak ada nih? Ownernya nggak ada, ownernya nggak mau in frame. Jadi yang in frame kita aja ya. Jadi ini akuarium 180, lebarnya 1 meter, tingginya 80. Ini udah hampir 1 tahun nih kita bikin ya. Ini ikannya ada Paradisius, ada Indodot Fusibar sama 4 bar normal, ada Piraiba, Arowana spread, sama ada Blacktail. Jadi ini gue bilang kenapa filter Sultan, karena kita bisa lihat ke bawah. Tada. Nah, ini menurut gue filter yang the best sih, the best filter menurut gue ya. Karena dari sisi mekanik filternya bagus, biofilternya pun bagus. Ini rekor kita kemarin itu 4 bulan tanpa dikuras, cuman ada standar lah penguapan air kita isi, penguap kita isi 4 bulan nggak kita kuras, amonianya masih di bawah 0,25 mg per liter. Jadi akuarium ini top banget ya. Masih kuning bening itu ya? Ya, kalau pakai kuning tes, banget ya. pakai tes. Oke. Terus kita bisa lihat juga ya bawah ini bisa kita bilang 90% bersih ya, walaupun masih ada kotoran-kotoran dikit. Tapi ini gue bilang sih ini bersih banget. Tadi dulu nih. Pertama ukurannya dulu nih. Kata dia akuarium segini. Ya. Filternya berapa nih? Filternya sama, panjangnya 180 juga, lebarnya ini kalau nggak salah 70 sorry, lebarnya 70. Tingginya? Tingginya ini sekitar 50. Mau dilihat nggak medianya? Medianya kita lihat ya nih. Kita jadi sistemnya untuk filter yang oke menurut gua. Ini kita pakai filter shock. Filter shock ini kita mereknya Skim. Ya, kita mereknya Skim. Ini kalau nggak salah 200 mikron nih, 200 kayaknya. ya 200 mikron. Ini bisa kita lihat. Kalau kita udah pakai filter shock, busanya dong tetap putih. Iya, makanya kayak nggak kepake busanya ya? Ini busa sebenarnya cuma formalitas. Udah lama sih. tapi ini? Ini udah lama ini. Busa ini cuma formalitas doang Nggak sih. ada buluk-buluk gitu ya? Iya, ya kotor-kotor dikit wajar lah. Ya Tapi biasanya kan buluk sampai mau ancur hitam ya. gitu. Ini udah lama. Jadi kita tinggal bersihin ininya doang. Dan ini akan jauh lebih murah daripada kita beli busa. Emang kita beli ini lebih mahal, tapi ini bisa bertahun-tahun ini. Ini ya jadi formalitasnya. Jadi kayak startnya aja mahal. Iya, startnya mahal. Ini jadi cuma formalitasnya aja. Tapi kedepannya enak. Ya, terus abis itu bawahnya kita kasih ada matala. Ada matala yang warna hijau. Terus next di chamber berikutnya kita pakai kristal bio. Nah, ini kristal bio yang menurut gue yang bener ya. Jadi kristal bio itu nggak boleh kotor. Jadi ini bisa kita lihat nih. Ini kristal bio udah hampir 1 tahun nggak pernah kita cuci, masih bening dong. Ini gede banget ya filternya ya. Iya betul. Ini satu chamber gini berapa box? Ini setengah dus ini. Ini setengah dus yang ini. Ini setengah dus, yang sebelahnya 1,5 dus nanti. Setengah dus ya. Iya, ini setengah dus. Yang ini 1,5 dus. Ini juga sama nih. Ini juga sama, masih bersih tuh. Ini masih bersih. Jadi inilah yang menurut yang bener ya, filter yang bener itu biologisnya harus bersih. Biologisnya nggak boleh kotor sama sekali. Dan tenggelam ya. Tenggelamnya deh masih ngambang ya, karena ya gua nggak tahu sih, ini karena kristal bio emang kayak gini sih. Emang sedikit doang kan masalah. Ya sedikit lah, paling cuman 2%, 1% yang ngambang. Bisa dihitung kok pakai jari yang ngambang. Cuman bisa lihat ini bukan kotor ya, tapi ini lumut ini. Ini Jadi lumut. total pakai kristal bionya berapa dus? Kristal bio ini total kita pakai 2 dus. Ya, 2 dus. Bawahnya kemarin kita nggak dapat matala, kita pakai jet mat. Terus chamber berikutnya ini kita pakai power cube. Ini ada ikannya, kita bisa pelihara ikan di sini. Nah, kita pakai power cube juga tetap masih sama kayak tadi. Ini bening banget, Masih putih bersih. masih putih ya? bersih. Kayak pas beli. Iya, ini power cube kita pakai di 2 dus juga. Berarti jual matang bisa nih. Jual matang, iya kali jual matang bro. Terus yang terakhir ini ada Marine Pure Bioblock. Ini ada 2 biji dan masih putih juga. Ini bukan kotor, tapi ini lumut. Ini Ada berapa? Ada dua blok. Emang Ya.
sekali beli itu dapatnya 2 gitu? Enggak, ini beli satu, isi Satuan? satu, iya isi satuan. Ayo. Untuk mesinnya agak jauh, mungkin nggak kelihatan. Udah nanti lah. Ya, mesinnya kita pakai ini dia. Kita lihat ke sini. Kita pakai Maxpack Turbine Duo. Ini kita bisa atur speednya. Bisa atur speednya. Nanti dikasih lihat mesinnya. Mesinnya tuh kecil gitu kan ya. Kecil banget, ntar ya kita ada video mesinnya ya. Mesinnya kecil tapi buat akuarium segini. Ya, Wow. tanpa wave maker. Mana nih nggak ada wave maker kan buat dorong Iya, kotoran. buat kotoran kita tanpa wave maker ya. Nah ini tuh heater. Ini heater kita Oke, pakai juga. hem. Nah itu yang berapa watt? Itu gue lupa deh, ini kalau nggak salah 200 watt 2 biji. Jadi buat teman-teman kalau yang kemarin kan si Aida sempet angkat tuh wave maker perlu nggak sih buat ngangkat kotoran? Sebenarnya buat dorong kotoran sebenarnya kalau perhitungan pompa, kekuatan pompa, terus sama sistem arus yang benernya sudah berjalan dengan maksimal itu nggak perlu wave maker. Ini jadi arus nih ya yang bener nih. Dia dari kanan nembak ke kiri, arus atas, putar bawah, set, akhirnya kedorong masuk ke pipa. Itu sedot air bawah, masuk di kesam. Jadi kalau ini sistem arus sudah bener begini dan kekuatan pompanya sudah Mumpuni gitu ya, udah pas, mumpuni, udah pas. udah pas, itu nggak perlu wave maker gitu loh. Jadi sekarang gue suka lucu sih, banyak orang wave maker dipakai buat dorong kotoran. Oke, misalnya gue kasih ini mesinnya pelan, gue kasih wave maker, ya udah kotorannya pasti cuma muter-muter doang karena daya sedotnya si filter itu nggak berpengaruh. Sama lu mau tambahin wave maker sampai 10 biji pun ya nyedotnya ya tetap sama dengan kekuatan mesin, tapi kalau kekuatan mesinnya kita tambah, daya sedotnya itu pasti akan lebih kuat. Jadi sia-sia sih menurut gue kalau pakai wave maker. Oke, selesai di sini. Ini akuariumnya, jadi speknya 180 kali 1 meter tinggi 80. Filternya ini kita pakai filter shock skin. Itu berapa sih tadi filter? 6 biji. Kita lihat dari samping. Kita lihat dari samping, ini ada 5. Ada 5 yang terpasang. Ada 5 yang terpasang. Ya. Harganya filter skin nanti Aida tulis di bawah. Filter skin kita tulis. Ini matalanya Berapa lembar? Matalanya berapa lembar? Pakai 1 lembar yang warna hijau. Pakai 1 lembar warna hijau. Terus habis itu ada kristal bio 2 dus. Harganya ditulis semua ada Nanda. Terus ini ada power cube 2 dus. Terus ada ini main pure bioblock 2 PC. 2 piece. Jadi total sama mesin. Nanti di Mesinnya total. kita pakai turbine duo Maxpack, itu ditulis. Heaternya kita pakai EHEM 200 watt 2 biji, ditulis ya. Itu kalau nggak salah kemarin kita kasaran itu berapa ya? Hampir 20 ya? 20-an lah. Ya 20 jutaan itu. Terus untuk di ini rekornya itu kemarin kita masukin pari sekitar 8 ekor itu tanpa dikuras. Kalau teman-teman pasti tahu lah kalau kita main pari pasti kelemahannya dia harus rajin-rajin kuras kan karena dia gampang banget kena amonia. Tapi kalau untuk filter seperti ini kita nggak pernah kuras. Jadi pakai aquating untuk desain ini kita full sistem filter kita yang bikin sih, gue yang bikin bareng sama tim aquating. Oke, next. Geser. Geser. Nah ini dia, ini yang tadi gue bilang. Ini ikan gosipnya ya. Gosipnya cuma ada di 2 di dunia. Ini ada Giardini Parrot Platinum. King Parrot Platinum. Jadi ini katanya sih, gue belum tahu, gue juga belum pernah ngeliat sih ikan ini sih. Jadi ini katanya cuma ada 2 di dunia. Ya kalau harga sih Pajero lah satu lah ya. Ini juga gue bilang bagus media filternya karena biologisnya oke. Walaupun dia cuma pakai top filter, tapi karena kemarin kita males bikin SAM, jadi udah kita pakai ini aja, pakai kristal bio. Ini mungkin sekitar 2 kiloan kita pakai. Terus habis itu ini untuk nambah biofilternya kita pakai bioreaktor. Ini pakai Caltness. Mereknya apa nih? Basi. Mereknya Basi. Terus habis itu untuk mendorong air ke bioreaktornya kita pakai internal filter. Kita pakai Fluval U4 U4. Kenapa gue pakai internal filter? Nggak pakai power head biasa.
Karena gue pengen air yang masuk sini sudah tersaring secara mekanikal di sini. Jadi yang di sini udah nggak ada namanya kotoran ikan. Jadi dia kerjanya udah nggak usah terlalu berat. Iya, lagi ya? kerjanya udah nggak terlalu berat. Jadi kerjaan dia ringan bener-bener cuman buat ngebasmi amonia gitu. Dan kita juga ini gua pakai semacam lampu UV, tapi dia bukan lampu UV. Ini buatannya Ocean Free. Ini itu dia menghancurkan amonia juga. Fungsinya menghancurkan amonia. Jadi kalau amonianya udah nggak ada, itu udah pasti nggak ada lumutnya. Gitu teorinya. Jadi kalau membasmi lumut ya paling benar kita basmi amonia. Dengan kita basmi amonia secara otomatis lumut itu pasti akan hilang. Jadi sebelum masuk ke bioreaktor, kita masukin dulu ke sini nih. Terus abis itu kita heater di sini kita pakai EHEM. EHEM lagi. Power headnya juga kita pakai EHEM. Ini EHEM-nya kalau nggak salah yang 3.500-an nih, gue lupa. EHEM-nya mungkin ke 3.500-an. Ini selang aja kita pakai EDA. Ini selang kita pakai EDA. Kenapa pakai EDA? Biar kalau EDA itu nggak gampang ketekuk. Gitu. Total filternya ya nanti coba Kita kalkulasiin. Kita kalkulasiin habis berapa. Kenapa si owner ini pengen dia filternya yang wow, yang apa ya, yang mantap banget lah. Karena satu, mereka sibuk. Owner ini sibuk karena gue kesini pun ownernya nggak ada. Ownernya lagi keluar kota. Ownernya sibuk dan yang dia pelihara ikan yang gue bisa bilang cukup rare, cukup langka. Jadi dia pengen filter yang udah lah, nggak usah dikuras-kuras lah, jalan terus aja. Jadi dia cuma paling ngisi air, air yang berkurang kita isi, air yang berkurang kita isi. Jadi cuma gitu-gitu aja. Jadi nggak ngerepotin diri sendiri ya? Nah, karena tujuan kita pelihara ikan itu buat ngilangin stres. Jangan sampai kita stres karena ikan gitu. Jadi kita modal gede di awal, tapi kita bakal bisa nikmatin terus. Ini aja ownernya udah pergi 3 hari. Udah 3 hari dia keluar kota sampai minggu depan. Dan udah nih aku dia tinggal aja, cuman nanti tinggal ada asistennya yang ngasih makan. Dan nggak ada masalah gitu dengan sistem filter seperti ini, dengan semewah ini, dengan sesultan ini filternya. Untuk ikannya juga ikan yang cukup langka, jalan terus tidak. Jadi enak lah. Next, ini yang terakhir. Kita putar. Set. Ini akuarium minimalis banget. Ini akuarium Boyu yang 60 cm, filternya juga filter biasa aja. Heaternya juga biasa aja, tapi ikannya ya ada harganya tetap. lumayan lah ikannya. Ini ikannya ada Indie Cherry Platinum sama ada Indodats Short Body. 3 bar short body. Ini filternya kita pakai EHEM, kanister EHEM. Gua sering berkali-kali bilang kanister itu nggak cocok buat pelihara ikan. Betul, kanister itu nggak cocok buat pelihara ikan. Tapi ini karena ikannya sedikit, jadi kanister masih bisa ngejar. Jadi kalau lu mau pakai kanister, itu nggak bisa ikan banyak. Ikannya paling cuma 1-2 ekor doang. Kayak gini, ikannya paling berapa ekor sih? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ekor doang. Iya 4 ekor. Ikannya cuma 4 ekor. Jadi kita pakai EHEM kayak gini nggak masalah. Tapi kecuali kita pelihara pari, udah pasti parinya pasti mati. Ngejengkang ya? Iya, pasti ngejengkang karena Jadi kalau segini mah nggak apa-apa lah ya, udah sedikit kecil lagi ya? Iya. Jadi nggak masalah nih kita pakai. Kalau gede-gede baru nggak bisa. Nggak bisa. Ini kecil, akuariumnya kecil, ini juga gede. Walaupun dalamnya dioprek-oprek nggak bisa juga. Agak susah karena dia media filternya cuma sedikit. Jadi nggak bisa dioprek-oprek. Ini juga ikannya sedikit dan kotorannya kita lihat nggak bisa kesedot. Walaupun di-upgrade ya medianya tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau udah kayak gini agak susah. Predator nggak bisa ya? Agak berat. Kecuali predatornya Berat cuma apa satu. nggak bisa nih? Tergantung ikannya lagi sih. Kalau ikannya cuma 1 ekor sih nggak masalah. Gitu. Misalnya kita pelihara Rombeus seekor pakai kanister itu nggak masalah gitu loh. Tapi kalau niatnya pengen banyak, gua nggak terus rekomendasi. pengen pari gitu ya? Aduh, kalau pari jangan deh. Bagi pibas gitu-gitu. Pari udah gua nggak rekomendasi pakai ini. Karena ini karena si kanister EHEM ini gua nggak nyebut merek deh. Kanister itu diciptakan untuk main aquascape, bukan untuk pelihara ikan. Gitu. Karena kenapa? Karena dia biofilternya cuma sedikit. Kalau kita taruh di aquascape, itu kan dia ada tanaman. Tanaman itu kan bisa nyerap amonia. Jadi kerjanya dia nggak terlalu berat. Kerjanya dia cuma buat mendingin air, bukan buat menyehatkan air. Oke, sekian review gua di Aquarium Sultan. Nggak Aquarium Sultan sih, dah.
Ikan Filternya. sultan, filter sultan. Ini drill sultan lagi di depan. Jadi ini kalau walaupun dia punya uang tapi ikannya nggak ada ya bagaimana ya? Ini agak susah sih barang ini dicari sih. Ngalahin SRQ ini ya. Iya, bisa dibilang begitu. Udah gitu ikan ini masih tangkapan alam, jadi masih agak susah sih dapetin. Mantap tuh. Oke, thank you udah ngikutin gua kali ini nge-review tentang filter. Kali ini akhirnya gua membantah omongan gua karena ada ikan-ikan bagus di video gua kali ini. Oke, jangan lupa ikutin video kita terus, tapi kalau mau lihat ikan-ikan bagus belum tentu ada. Sekarang gue ngomong bukan nggak ada, belum tentu ada di video-video berikutnya. Tapi kalau tentang filter, edukasi, gue pasti akan selalu bikin video-video terus. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.